Langsung 1, 2, 3. Hai semuanya. Selamat datang di podcast kita bersama aku Jessica Kristiani. Aku Jonathan. Dan aku Riki. Kita bertiga dari kelas 11 IPS 2,3 akan menghadirkan podcast yang cukup mengedukasi, Informatif. Dan juga kece tentunya. buat kalian semua. Jadi apa guys? Tonton Jadi, sampai habis. dan jangan di skip ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber. Silakan. Baik, terima kasih. Halo guys, saya advokat Pilih Pustera. Jadi hari ini saya hadir dengan rekan-rekan bertiga dalam rangka memberikan sebuah pandangan tentang suatu perbedaan pendapat. Jadi saya rasa itu perkenalan saya. Silakan. Om, gimana kabarnya? Kabar saya baik. Nah, Om akhir ini kesibukannya ngapain aja? Jadi kesibukan saya ya sebagai seorang advokat, di mana tugas kami adalah jasa untuk memberikan konsultasi hukum, kemudian menjalankan kuasa dari klien kami, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dan kegiatan kami dalam memberi jasa kepada klien kami yaitu yang pertama, ketika ada seorang klien mendatangi kantor kami, maka langkah yang paling pertama adalah kami meminta penjelasan tentang kasus posisi. Kemudian di dalam kasus posisi tersebut, klien kami minta menjelaskan kronologi. Kemudian setelah menjelaskan kronologi tersebut, maka kami akan kaitkan dengan fakta hukum. Setelah kami kaitkan antara kronologi dengan fakta hukum, kemudian di situ kami akan menganalisa kasus tersebut. Kira-kira kasus tersebut akan dibawa kemana? Apakah mau bawa ke hukum pidana atau di bawah kepada hukum perdata? Jadi, dan itu pun kami lakukan setelah kami mendapatkan surat kuasa khusus, di mana surat kuasa khusus tersebut sebagai tugas atau perintah dari klien kami
untuk menjalankan suatu tugas sebagai seorang yang mewakili, mendampingi, dan menjalankan kuasa untuk klien kami, baik di luar pengadilan atau non litigasi maupun di dalam pengadilan atau yang sering kita kenal dengan litigasi. Jadi itu langkah awal kami harus lakukan terhadap klien kami. Jadi begitu ya. Jadi pekerjaan Omnya ini keren banget ya guys. Dulu aku kira kalau hakim itu cuma ngatasin kasus, ternyata tuh rumit ya. Wah, betul banget sih. Mungkin dari sedikit penjelasan dari Om udah berpikir udah jauh banget. Udah apa? Yang awalnya saya berpikir cuma ternyata udah sampai Z. Wah, kagak dulu sih. Nah, sebelum tambah jauh guys, mari kita tanya. Om ini asalnya dari mana sih? Saya asal dari ND. ND itu berada di Pulau Flores. Jadi provinsinya masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi Pulau Flores itu ada satu pulau yang terdiri dari 9 kabupaten. Jadi ada Flores Barat, itu termasuk Manggarai, Labuan Bajo. Setelah Labuan Bajo, Bajawa, kemudian ke tengah lagi ND, kemudian ke timur lagi adalah Momere dengan Larantuka sama Lembata. Jadi satu Pulau Flores tadi terdiri dari 9 kabupaten dan masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi provinsi kami ada di Kota Kupang. Jadi kantor provinsi ada di Kota Kupang. Jadi ND itu kalau urus administrasi itu harus selalu lari ke Kupang. Jadi saya sekolah tamatnya di SDK Wologaru yang berada di Kecamatan Deso, Kabupaten ND. Setelah itu saya lanjutkan di SMP negeri di Kota ND, lanjut di SMK, dulu STM, Sekolah Teknik Menengah. Dan saya di situ saya mencoba belajar tentang mesin otomotif. Jadi mesin otomotif sedikit saya paham tentang mobil bensin maupun mobil diesel. Ternyata setelah saya tamat, ternyata saya pikir saya tidak cocok saya jadi montir. Akhirnya saya alihkan bidang di perdagangan, tapi ikut saudara saya. Nah, kemudian karena saya prestasinya bagus, kerjanya bagus, kakak saya kirim saya ke Surabaya. Jadi saya masuk Surabaya 1991. 91 saya di sini, saya merintis usaha segala macam. 97 saya buka usaha sendiri, dan kemudian di 2012 saya sudah mulai kuliah ambil hukum, saya belajar. Kemudian singkat cerita saya menjadi advokat ini baru 2021. Keren banget ya. Wah, saya merasa terinspirasi. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang kalian beranggapan masih SMA atau SMP nggak ada tujuan, tapi karena mendengar sedikit cerita dari mungkin kalian tahu kalau jangan terlalu cepat untuk beranggapan kalian tidak punya impian seperti itu. Iya.
yang namanya bakat itu tidak bisa kita rekayasa. Jadi dia muncul dari dalam. Tiba-tiba dalam pembicaraan forum ini saya bisa ngomong begini. Dalam bicara ini saya bisa muncul bicara seperti ini. Dan apa yang saya bicara orang lain bisa menerima. Orang lain bisa, oh benar ini. Jadi inilah yang saya bilang bakat. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu harus kita sesuaikan dengan bakat dan naluri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita terbawa arus atau kita mengikuti ajakan dari teman-teman, karena setiap orang memiliki talenta sendiri. Maka saya selalu melihat di dalam keluarga saya selalu sampaikan, mereka bingung kira-kira mau menentukan orang ini kuliah di mana, bagaimana ya? Saya selalu memberi arahan begini. Saya bilang, kalian lihat nilai anak ini di sekolah, mata pelajaran mana yang paling tinggi. Kalau misalkan dia matematika yang paling tinggi, ya terjunlah dia di misalkan di kedokteran, ya di manajemen dan lain sebagainya. Jangan sampai anaknya matematika tidak mampu, kemudian masuk ke manajemen, masuk ke kedokteran, padahal di sana banyak hitung-hitungan. Akhirnya membuat anak ini nanti bingung. Dia tidak tahu saya mau bagaimana, akhirnya berhenti dan putus tengah jalan. Ini yang terjadi banyak kasus dalam keluarga saya. Yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar banyak yang putus kuliah. Jadi oleh karena itu konsepnya mudah sebenarnya. Kalau nilai tertinggi misalkan anak itu dia tertinggi IPA misalkan, ya terjunlah dia ke bidang hitung-hitungan. Ya, misalkan bahasa Indonesia, ya terjunlah dia ke guru bahasa atau apa komunikasi, karena itu memang bakatnya dia, karena dilihat dari nilai tadi, karena tidak mungkin dia mendapat nilai 9. Dia tidak punya bakat, tidak mungkin. Pasti mata pelajaran itu dia suka. Ya, kalau mata pelajarannya suka, itulah sebenarnya muncullah bakat seorang di situ. Kalau saya menilai seperti itu, begitu. Omnya ini keren banget ya. Terus juga apa ya, seperti cerita om kan tadi menyebutkan kalau om itu dari NTT. Ya. Nah, setahu saya itu keren banget ya, karena kan ada bulan Indonesia juga yang itu masih jadi destinasi bukan? Betul. Iya. Iya, di destinasi Labuan Bajo memang saat ini sedang tren untuk dunia, karena di sana di bidang infrastruktur sedang dibangun secara baik, secara bagus oleh pemerintahan Jokowi. Jadi bahkan untuk Flores yang paling maju itu adalah Labuan Bajo. Di sana di infrastruktur udara itu bandara sudah internasional. Kemudian laut, kapal-kapal besar sudah bisa sandar. Ya. Kemudian darat, apalagi kendaraan-kendaraan besar itu dari Surabaya sudah bisa sampai ke sana dalam waktu 3 sampai 4 hari sudah nyampe. Dan untuk ke lokasi sekarang ini, lokasi wisata itu sudah banyak sekali yang di infrastrukturnya diperbaiki. Sehingga kalau ke sana, saya rasa sekarang misalkan hari ini kita di Surabaya, besok bisa di Labuan Bajo, atau jam pagi di Surabaya, sorenya sudah bisa sampai di Labuan Bajo. Jadi kita bisa wisata di sana 1 hari, besok habis wisata 2-3 hari kita bisa balik. Tetapi jangan lupa di Flores ini banyak tempat wisata. Jadi di ED ada setelah Labuan Bajo, ini saya sebut wisata yang paling destinasi yang paling besar. Ada Labuan Bajo di Flores bagian barat.
Kemudian Flores bagian tengah, di sana ada Danau Kelimutu. Danau Kelimutu itu danau tiga warna, dan warnanya itu setiap tahun tuh berubah-ubah. Ngomong tentang destinasi liburan Bang ya, pasti semua orang kan suka kan sama liburan. Tapi kan akhir-akhir ini kan sering banget hujan Bang ya. Terus juga beberapa daerah itu sering banget terkena banjir. Nah itu terkena banjir itu kan salah satu hambatan untuk kita liburan gitu ya. Iya. Nah kan masalah utamanya kan pasti kan limbah sampah Bang ya. Iya. Jadi menurut Om itu gimana sih? Kok bisa gitu gara-gara banjir itu limbah sampah itu maksudnya ya kenapa? Jadi begini, limbah sampah ini ya yang terjadi paling banyak itu di kota-kota yang padat penduduknya. Jadi kita lihat di Surabaya, waktu saya masuk tahun 1991, itu kali-kali di Surabaya ini saya lihat itu banyak sekali orang membuang sampah itu sembarangan, dan karena tidak ada tempat yang disediakan, akhirnya sampah itu dibuang ke kali, dan setelah dibuang ke kali, kemudian di kali pun pemerintah tidak mengawasi untuk pembersihan secara rutin, sehingga sampah-sampah tersebut jadi tumpuk. Nah, otomatis dengan penumpukan sampah yang terus-menerus ini akan menyebabkan suatu penyakit bagi masyarakat yang tinggal di dekat daerah situ. Ya, nah, ini yang penyebabnya dari banjir. Oleh karena itu, seperti di kota besar Surabaya, saya lihat banyak sekali terobosan di masa pemerintahan yang tahun 2000-an ke atas Risma, saya lihat yang banyak terobosan. Jadi gorong-gorong itu diperlebar, dan di situ baru saya lihat di sini di Surabaya ini di masanya Risma ini yang banjirnya sudah mulai berkurang. Jadi oleh karena itu seperti sekarang ini pemerintah sudah berusaha secara maksimal dengan adanya mengelola limbah segala macam. Jadi masyarakat ini sebenarnya punya kesadaran. Kesadaran itu apa? Ketika ada sampah, misalkan habis minum botol aqua, atau barang-barang plastik, barang apapun, ya buanglah di tempat sampah, sehingga mudah diambil dan mudah dibuang ke tempatnya. Tapi kalau masyarakat ini sekarang ini misalkan buangnya sembarangan, kan tidak mungkin pemerintah dengan sapu setiap halaman rumah, tidak mungkin. Jadi kita punya kesadaran, habis minum aqua atau es caro atau apa yang plastik kan itu ya, habis minum kita jalan cari tempat, karena Surabaya, saya lihat Surabaya tempat-tempat sampah yang ada tempat yang sampah kering, ada sampah basah. Nah, di situ kita habis minum ya kita cari tempat, masukkan di tempat, sehingga nanti petugas yang pasukan kuning tadi tinggal ngambil aja tempat itu sendiri, tinggal ganti, kalau sudah penuh diganti, jadi tidak kesulitan. Jadi walaupun misalkan banjir ya, tapi sampah tidak ada. Sampah dengan sendirinya tidak ditemukan, karena apa? Masyarakat punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang penting untuk masyarakatnya, kembali kepada masyarakatnya. Ya, jadi begitu. Walaupun banjir, ya banjir sampah tidak akan kelihatan. Ya, karena kita sudah punya kesadaran menyimpan sampah pada tempatnya. Jadi begitu. Selain itu ya, kalau misalnya kan tadi bilang kayak ada sampah kering, sampah basah. Nah itu kan kayak misalnya sampah kering kayak plastik
dijual, bisa dapat uang, Betul. gitu, bisa jadi peluang ekonomi. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi begini, saya lihat di sini ada sampah seperti botol aqua. Hampir setiap hari, setiap orang pasti, khususnya kota besar, saya tidak tahu kota kecil ya. Di kota besar itu setiap hari orang akan minum air aqua atau air apapun yang bentuk kemasan botol plastik itu pasti satu tuh pasti ada. Dan kemudian sekarang saya kebetulan menekuni bidang dakron. Ternyata setelah saya telusuri bahan dakron yang dibikin bantal itu ternyata bahannya adalah dari botol aqua. Jadi botol aqua ini diambil, didaur ulang, dan kemudian setelah didaur ulang jadilah bantal yang sekarang mungkin kalian sering lihat di supermarket, minimarket, atau di toko-toko mebel yang jual tulis bantal silikon. Nah itu bantal itu bahannya dari botol aqua. Jadi ada nilai ekonomi yang lebih tinggi di situ dengan adanya daur ulang. Jadi tidak perlu dibuang. Makanya di Surabaya kemarin itu, kalau saya tidak salah, ada di Surabaya itu oleh Risma, setiap orang yang numpang di Surabaya hanya ditukar dengan botol minuman air mineral. Begitu. Ya. Wah, memang terlihat simpel ya, tapi efektif juga agar sekalipun banjir tidak melihat sampah-sampah yang berkeliaran. Iya. Nah, buat teman-teman di rumah juga nih, Omnya kan tadi bilang jangan buang sampah sembarangan. Siapa tahu dari botol-botol yang kalian minum itu bisa dibikin jadi bantal. Betul. Nah, itu bisa dijual. Siapa tahu kalian bisa jadi miliarder ya dari jualan nggak ada yang tahu. bantal. Nah, apalagi kalian para remaja-remaja ini ya, ayo jangan sampai buang sampah sembarangan. Ingat. Jadi memang ini butuh kesadaran. Jadi kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, tadi kan di awal kan, jadi kan kita udah ditampilkan tuh gambar-gambar perjuangan bangsa Indonesia, terus dalam bahasa Inggris gitu ya. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, ini kan demokrasi itu kan sekarang kan lagi sedang dibahas-bahasnya. Menurut aku sendiri demokrasi itu apa sih? Menurut pandangan aku secara Secara- dan pendek. Ya, baik. Terima kasih. Jadi demokrasi yang sekarang ini kita di negara kita yang pakai itu ini adalah salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin secara artinya tertutup, ya, bebas dan rahasia. Jadi demokrasi, kenapa harus pilih demokrasi? Karena apa? Karena demokrasi ini merupakan hak asasi untuk setiap orang, supaya dia memilih seorang pemimpin sesuai dengan keinginannya tanpa harus dipaksa oleh siapapun. Ya. Jadi karena negara kita Indonesia ini termasuk dalam masuk dalam negara
masuk dalam hak asasi manusia HAM, maka demokrasi ini supaya kita dikasih kesempatan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Gitu. Jadi karena apa? Karena untuk memilih sesuai dengan negara kita yang namanya negara Pancasila tadi, ya. Jadi rakyatlah yang menentukan seorang pemimpin. Jadi bukan kerajaan. Beda sama negara-negara kerajaan. Kalau negara-negara kerajaan itu pemimpin itu dari keturunan raja, tidak bisa orang lain. Tetapi negara yang demokrasi seperti Indonesia ini, ya, anaknya tukang kayu bisa jadi presiden. Ya, walaupun dulu anaknya jenderal, tapi kalau tidak dipilih rakyat, ya tidak bisa jadi presiden. Gitu. Iya, betul. Jadi keuntungan demokrasi ya di situ. Ya, makanya kenapa Indonesia menggunakan demokrasi, ya karena supaya bisa mendapatkan seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya sendiri. Kalau dulu sebelumnya kan yang pilih anggota DPR. Nah, DPR itu apa? DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Setelah itu mereka duduk di DPR. Setelah duduk di DPR, mereka pilih presiden. Nah, setelah berjalan sekian lama, pemilihan yang dilakukan oleh DPR ternyata banyak kelemahan. Karena banyak kelemahan, maka konstitusi merubah bahwa harus dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi sampai dengan sekarang ini kita bersyukur bahwa Indonesia ini pemimpin itu tidak perlu harus anaknya jenderal, ya atau anaknya bangsawan, tidak perlu. Anak tukang sapu sekalipun, ya bisa punya cita-cita menjadi presiden. Itulah keuntungan daripada demokrasi itu sendiri. Begitu kira-kira. Betul sekali ya Om, karena kan setiap orang kan punya cita-cita ya. Jadi seperti yang Om bilang tadi kan demokrasi ini kan pakai kayak suara rakyat gitu ya. Contohnya kayak kita pilih presiden itu kan pakai suara rakyat dari masyarakat. Nah tapi Om, kalau kita lihat kan kalau pemilihan kayak gitu kan pasti pendapatnya beda-beda ya. Gak usah kita jauh-jauh ke masyarakat, kita ke keluarga sendiri aja pasti ada perbedaan pendapat ya Om di masyarakat itu. Nah pekerjaan Om kan sebagai pengacara, juga pasti Om pernah menangani kasus yang berhubungan dengan perbedaan pendapat. Boleh dong Om diceritain secara singkat kasus yang pernah Om tangani yang berhubungan dengan perbedaan pendapat itu kayak gimana sih Om? Ya baik. Jadi manusia ini memang sudah menjadi satu kodrat yang diciptakan oleh Tuhan, berbeda-beda. Pertama kita lihat dari warna kulit sudah beda, rambut sudah beda, suku sudah beda, agama sudah beda. Tempat yang kita tinggal pun itu sudah beda-beda. Bisa kita tinggal di sini, tanah yang di sini bentuknya begini, belum tentu yang di Sidoarjo sama. Itu kontrak. Nah, jadi perbedaan itu, ya tahu, perbedaan itu memang tidak bisa kita hindari. Ya, jadi perbedaan tadi, ya kita harus menerima perbedaan itu. Karena memang kita harus berbeda. Ya. Jadi kalau kita mau ingin perbedaan itu tidak ada, ya kita sudah bertentangan dengan kontrak. Ya.
Jadi kita harus menerima memang kita diciptakan untuk berbeda. Tetapi kalau misalkan kita di antara A dengan B terjadi perbedaan pendapat, ya yang paling pertama kita menunjukkan sikapnya benar. Jangan sampai karena perbedaan tadi timbul konflik. Gitu. Kita sikapnya tenang, apa sih sebenarnya maksudnya? Gitu. Nah, dengan sikap tenang, maka perbedaan tadi kita bisa dengan secara cerdik kita akan semacam memahami apa maksud sebenarnya. Karena yang menjadi perbedaan itu tadi karena dari pandangan atau opini, ya, pandangan atau opini, pendapat setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi tidak akan pernah sama. Jadi ada 10 orang di sini, ya, yang ada di sini pasti punya pandangan sendiri-sendiri. Kemudian 100 orang apalagi, ya, 1000 orang apalagi. Nah, jadi bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita supaya bisa menjadi satu. Kita melihat contoh seperti di negara kita. Negara kita ini setiap daerah itu memiliki bahasa sendiri-sendiri. Ya. Saya datang ke Jawa, pertama orang ngomong bahasa Jawa saya tidak mengerti. Saya datang ke Kalimantan, orang ngomong bahasa Kalimantan saya tidak mengerti. Saya datang ke Sulawesi, orang ngomong bahasa Sulawesi saya tidak mengerti. Maka dari pemerintah tadi memikirkan ada satu alat untuk menyatukan. Apa itu? Ya bahasa. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa itu. Alatnya itu bahasa. Bahasa itulah yang menyatukan kita supaya kita bisa berkomunikasi satu dengan lain. Ya. Sehingga tidak terjadi artinya miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, itu untuk salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan secara umum. Ya. Bukan perbedaan pendapat, tapi karena kita saling tidak mengerti, satu yang ngomong satu yang si A ngomong begini, si B ngomong ini, karena tidak ada alat untuk membantu, akhirnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi salah satu cara ya ada semacam alat bagaimana untuk mempersatukan antara perbedaan itu tadi. Jadi begitu. Kalau menurut saya perbedaan ini saya jelas mengenai perbedaan. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Ya karena setiap orang tidak bisa dipaksakan supaya mengikuti kemauan seseorang, tidak bisa. Itu sulit. Nah caranya gimana ya? Cari solusi. Apa solusi yang bisa ya kita cari. Ketika ada titik temu seperti kita ada kesalahpahaman misalkan si A dan si B. Kalau kita hanya mempertahankan punya pendapat sendiri, si A pendapat begini, si B pendapat begini, orang yang menyelesaikan masalah seperti saya hanya berpihak kepada A, tidak berpihak kepada B, terus B tidak terima. Jadi saya harus pergi di tengah-tengah di situ. Saya tidak boleh memihak. Misalnya kami di pengadilan, ya menyelesaikan kasus sebelum berperkara. Oleh majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami untuk mediasi. Dan dalam mediasi tersebut kami dibantu oleh seorang hakim mediator. Hakim mediator tersebut dia akan berdiri menjadi orang tengah untuk mencari solusi dari perbedaan ini. Ya. Misalkan A minta, saya minta tanah itu kasihkan ke saya, misalkan begitu. Si B saya nggak mau, ya toh. Nah caranya bagaimana seorang hakim bagaimana untuk menengahi ini? Dia harus mikir. Ya kalau dia mihak ke sini ya sudah kamu kasih apa sih bentrok di antara kedua belah pihak itu. Maka dari itu hakim bilang begini, sudah mau nggak kamu dikasih kompensasi? Kalau kamu mau kasih
dikasih kompensasi, kira-kira kompensasinya berapa? Silakan usulkan. Kalau dia usul, nah, ini alatnya. Saya bilang alat tadi untuk supaya selesai dari perbedaan tadi. Lalu dia usulkan sini, oh saya minta 1 meter 1 juta, misalkan begitu. 1 juta sudah selesai masalah ini. Lalu tanya si B, bagaimana? Kamu mau nggak kasih 1 juta selesai? Si B bilang, oke saya mau. Gak apa-apa, saya kasih juta berapa semua? Misalnya 1000 meter, ya dikali 1 juta kali 1000, 1 miliar sudah selesai masalah kita, damai. Nah itu cara penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan kesimpulannya kita mencari alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Dan tidak boleh memihak ke si A, ke si B, jangan. Seperti saya sebagai pengacara ketika menghadapkan kedua belah pihak, ya saya harus tidak membela klien saya, tidak membela lawan saya, tapi saya seperti katakan, saya memberikan solusi, ya solusi supaya ini selesai. Kalau sudah ada titik temu, ya sudah selesai masalah. Begitu kira-kira. Seperti itu ya. Tapi menurut kamu sendiri sebagai pengacara, ada nggak penyebab selain perbedaan pendapat itu terjadi? Ada. Ya. Jadi perbedaan pendapat ini kan faktornya banyak hal. Seperti konflik perbedaan tentang pertentangan antara individu dan kelompok masyarakat. Ya. Dan itu bisa menyebabkan terjadi ancaman kekerasan. Banyak terjadi. Contoh misalkan konflik antar warga, konflik antar suku, konflik antar agama, kan banyak terjadi sekarang. Yang mereka inginkan, karena itu kembali kepada keputusan mereka. Jadi begitu kira-kira cara penyelesaiannya. Ya. Jadi kayak yang maksudkan tadi, yang pertama itu caranya ya mediasi, itu didamaikan. Kalau enggak ya mengikuti apa yang kalian mau ya. Iya, betul. Kalau menurut kalian mau itu kan orang kan pasti sifatnya beda-beda. Iya. Dari kasus kayak gini kan kita bisa melihat kalau setiap orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Salah satunya tadi kan Om sudah jawab, yaitu ya kita harus menerima perbedaan itu ya. Iya. Jadi salah satu sikap yang harus kita punya, Om tadi kan sudah jawab, salah satu sikap yang harus kita punya dalam perbedaan itu ya menerima gitu. Menerima dan juga saling menghormati itu kan juga Iya, betul. terus. Tapi di satu sisi kita tetap bisa berpendapat ya. Iya. Terus menurut Om itu kadang kan kita sebagai generasi muda itu masih malu ya untuk mengungkapkan pendapat kita, mengungkapkan suara kita, itu kan kita masih malu ya. Kadang kita malu, kadang kita takut, nanti takut salah, jadi nggak usah bersuara deh, diem aja deh. Atau kadang kita kayak ngerasa nanti harus bersuara, harus berpendapat, tapi aku nggak nyampe sih, aku diem aja. Nah itu gimana ya misalnya supaya kita bisa berani untuk mengungkapkan suara dan juga pendapat kita gitu. Jadi begini, untuk supaya kita jangan malu, yang pertama itu kita harus tingkatkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi orang ini ada setiap manusia itu, kalau saya itu bilang ada satu penyakit yang kita harus hilang di dalam diri kita, yaitu saya sering disebut dengan 3M: malu, minder, malas. Nah, malu ini yang paling bahaya, yang membunuh karakter kita. Jadi orang ini kadang-kadang begini, jadi belum dia berbicara, dia sudah bilang saya takut salah, padahal belum bicara. Iya betul. Ya, sebenarnya yang benar itu kita harus berbicara dulu. Perkara apa yang kita bicarakan itu, ya kita juga harus artinya masih ada sopan santun, tata krama. Selama apa yang kita bicarakan itu baik dan benar, ya apa sampaikan aja. Ya, jadi kita
membicarakan sesuatu di depan banyak orang, itu secara tidak langsung kita sudah melatih diri kita untuk supaya berani tampil di depan umum. Jadi saya merasa diri saya sendiri. Pertama saya belajar tentang public speaking itu memang ya gampang-gampang sulit, karena saya anak dari desa yang tidak pernah melatih untuk berdiri di depan umum, kemudian disuruh ngomong, suruh ini, ya jelas pasti dedekan. Ya. Tapi saya harus berusaha, harus melatih. Kadang-kadang saya latih bicara di kamar mandi, ngomong sendiri. Ada contoh saya ngomong, ya ini namanya kita latih ya, untuk berani gitu. Jadi saya sampai tanya, ada seorang motivator teman saya, dia bilang, kalau kamu bicara bertemu, dia bilang jangan lihat mukanya, nanti kamu pandanglah rambutnya. Jadi akhirnya saya melatih, wah saya jangan lihat muka orang itu, nanti saya ngomong. Saya lihat rambut. Jadi melatih keberanian itu memang butuh suatu kebiasaan ya. Jadi kita supaya kita itu berani menyampaikan apa yang kita mau supaya orang lain dengar, ya kita harus berani. Dan selain berani, kita juga harus menguasai materi. Ya, kalau kita ngomongnya artinya materi yang kita ngomong ini kan harus orang paham. Misalkan yang mendengar, oh maksudnya dia ngomong tadi seperti begini. Jadi kita bicara materi apa yang kita mau sampaikan. Jadi ya misalkan begini, kita mau cerita saya tadi habis pergi ke Sidoarjo misalkan, oh saya tadi dari sini jam 4, saya dari Transmart sana selesai jam 3. Jam 3 saya langsung rapat ke sini untuk menemui kalian di sini untuk membawakan acara podcast ya, podcast. Itu adalah satu materi. Jadi materi yang saya ingat, oh ini materi yang jadi kita menguasai materi. Kalau kita sudah menguasai materi, ketika kita sampaikan pendapat kita di depan publik, ya apa yang kita sampaikan orang bisa percaya bahwa itu benar-benar terjadi seperti itu, karena sesuai dengan alur ceritanya secara utuh yang orang itu dengar. Ya. Jadi jangan sampai kita maju ke depan berteriak-berteriak yang artinya hulunya di mana, hilirnya di mana tidak jelas, ya itu akhirnya orang tidak dengar dan ngawur. Jadi kita menguasai materi yang akan kita sampaikan, dan kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita harus menjawab sesuai dengan apa yang ditanya. Ya, artinya orang merasa puas apa yang kita sampaikan, dan lama-lama kalau kita sudah sering berlatih seperti itu, ya akhirnya kepercayaan diri kita akan muncul sendiri. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi kuncinya percaya diri, terus juga harus ngerti ya, jangan sampai kita keluar pendapat tapi salah kan yo. Nah, malu juga. Begitu. Apalagi untuk kaum remaja, jangan gampang malu. Yang seperti Om bilang 3M. Jangan malas, jangan minder, dan jangan apa? Malu. Nah, Terus juga kita kan punya HAM biasanya dari Om dan Alfi. HAM itu kan hak asasi manusia. Kita udah belajar gimana dari PKN. Kalau misalnya salah satu hak asasi manusia itu, ya kita harus adalah hak untuk berpendapat. Jadi selama itu pendapat kita benar, juga tidak menyakiti orang lain. Jadi ya nggak apa-apa, berpendapat aja. oke guys. Jadi kayak gitu ya. Ya, Wah, rasanya lama juga ya kita Iya. ngobrol sama. gak kerasa sih. Iya, kita juga udah saling berpendapat ya. Kita juga saling tukar pikiran. Nah, terus nggak ngerasa semua kayaknya semua pertanyaan kita
kita yang kita kepo tentang kasih pengacara itu. Om juga tadi udah jelasin secara lengkap, bahkan pertanyaan yang belum kita tanyain pun tadi udah Om jawab duluan. Betul. Nah, jadi kita udah terjawab ya rasa penasarannya. Terjawab sih. Terjawab, terus juga informasi yang Om berikan sudah sangat jelas buat kita pahami. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak buat Om Billy yang sudah mau menyempatkan waktunya datang jauh-jauh untuk jadi narasumber kita di sini, Iya, betul. memberikan informasi kepada kita dan ya kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, mungkin dari kita ada salah kata ataupun salah perbuatan bisa dimaafkan ya Om. Sama-sama. Terus juga apa kalau misalnya tadi kita ada ya itu salah kata, terus juga mungkin ada sedikit salah pahaman, itu kita mohon maaf. Diingat ya guys, pesan Omnya tadi harus buang sampah pada tempatnya, lalu minder sama apa tadi? Malas. Itu dihilangkan. Ya, jadi jangan malu-malu. Terus kita juga ada pesan nih buat kalian. Ya, pesennya itu ya guys ya, buat yang nonton, jangan lupa untuk selalu berolahraga ya guys ya, supaya kalian sehat. Meskipun bentar lagi mau liburan, jangan lupa buat selalu olahraga dan gerak fisik agar kita dapat sehat selalu dan fit guys ya. Oke. Dan terhindar dari penyakit. Benar, Omnya juga pasti suka olahraga ya Om? Saya olahraga memang sebenarnya suka, cuma waktu untuk olahraga ini hampir-hampir tidak ada. Iya. Jadi banyak sibuk dengan pekerjaan. Jadi salah satu cara saya mengganti olahraga, saya hanya menjaga pola makan, pola minum, pola istirahat. Itu saja. Oh, seperti itu. Jadi kalian-kalian kita yang masih punya waktu buat olahraga, pakai. Nah, Aja mager-mager aja. jangan banyak main HP ya guys. So, jangan scroll TikTok terus. Waduh. Nah, kayaknya udah cukup ya yang kita ngobrol juga. Pertanyaan udah dijawab. Sekali lagi terima kasih banyak Om. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Jadi ya, Ya, that's it. Ayo yang skip, ayo kelihatan loh. jadi kita bisa sampai di sini ya guys ya. Sampai ketemu lagi di podcast Thermal Learning berikutnya. Dadah.